Shalom, sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kita terus berjuang untuk memberikan sebuah perlawanan terhadap para ustadz dan para mualaf yang selama ini lebih sering membahas kekristenan dengan cara membuka data-data Quran, hadis yang mereka selama ini percayai. Jangan baperan teman-teman, ingat supaya Anda juga bisa belajar mempercayai dan juga mencari tahu tentang keyakinan Anda. Bagaimana videonya? Kita simak video berikut ini teman-teman. Jangan skip. Ini dia videonya teman-teman. Hah? Aduh, aku nggak kuat ini aku nih. Lo enggak, ini otaknya ini di mana ya? Di bawah jenggot itu apa? Terus di antara kaki itu apa? Di sela-sela coba agak ke kiri sedikit. Berada di antara kedua kaki itu apa? Saya ulang baca dari atas Kak ya, biar komplit ya, kayak Indomie spesial ya. Dari Baginda wassalam, beliau bersabda, barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya. Dalam kurung apa? Daging tubuh. Daging di antara kedua kakinya dalam kurung apa? Tuh, baca sendiri ya. Maka aku akan menjamin surga baginya. Kan jelas. Nah, sekarang gini, kalian boleh menjawab, tapi menjawabnya bukan yang ada di otak kalian. Menjawabnya dengan membantah dalil. Kalau kalian setuju, oh ya itu betul, selesai. Tapi kalau itu tidak benar dalil itu, bawa data pembandingmu. Gimana sih, kita cuma mengulangi membaca yang tertulis, makanya otak kalian tuh nggak nyampe. Kita cuma mengulang membacakan yang tertulis bahwa di antara kaki dalam kurung kemaluan alias daging tumbuh itu jaminan surga buat Muhammad. Jadi Baktiar, kamu serahkan lolok kau sama Muhammad, kok mau masuk surga biar diisep itu lolokmu. Gimana sih? Kok mau jawab kok pakai yang di otakmu, bawa data pembandingmu. Ya. Mau jawab, mau jelaskan yang di luar tulisan ini, kau siapa? Naik. Ya. Aku tadi di roomnya si Wong Deso, waduh langsung diblokir sama Bravier sama ini. Tadi lihat Kak, 3 orang. Sebelum aku buka tadi komal ini, kulihat kok Kak Aisyah kok udah di sana, tapi aku langsung buka. Aku dijambak, tadi aku perhatikan. Aku perhatikan terus aku dijambak. Mereka ya udah, kalau udah aku di atas ya kayak gitulah. Itu pada kesetanan. Ya. Tapi nggak di-report ya Kak? Di-report 1 akun kok, baru masuk, 3 orang yang report. Aduh, naikkan Kak, ini ada tamu Kak, silakan. Ada antri 1 ya, saya naikkan ya, sebentar. Pokoknya yang kesetanan ya. Terus abis itu pakai dalil, jujur nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ngapain? Ini loh jelas-jelas tertulis. Kamu bisa bantah nggak? Bantah pakai dalil lain, bukan bantah pakai penjelasanmu. Yang benar kan begitu? Betul. Udah dalil itu dibantah pakai dalil, bukan dalil dibantah pakai congormu. Ini bukan di masjid ini. Halo Melody, selamat pagi Kristen Islam Melody. Selamat pagi, salam, Tuhan Yesus berkati. Oh, salam. Baik, ini Kristen, ternyata yang lain kita naikkan lagi ya, Simon. Oke. Apa? Iya, Mun Islam. Halo Mun. Ya silakan Kak, silakan. Mun Islam Kristen. Tahu. Ayo coba tebak aku siapa, ayo. Oh, kamu yang sandalnya di surga ya? Aduh. Kamu yang sandalnya Babe nih. Kamu ketinggalan sandalnya di surga itu ya? Iya. Babe Bilal ini ya, ketahuan suaranya Babe ini ya. Makanya diambil sandalnya biar kayak kadrun. Ini aku ada pertanyaan. Sebelum Allah beragama Islam, agama Allah apa? Coba tebak. Tapi masuk Islam. Dia masuk Islam kan? Ya kafir lah. Ya kan kafirun sebelumnya. Kan Allah sendiri itu baru masuk abad ke-7. Betul. Iya, di Gua Hira. Benar ini. Kan Nabi Muhammad mualaf. Nabi Musa mualaf. Nabi Ibrahim mualaf. Nabi Adam laknatullah. Bener, kau gak percaya saya buktikan. Betul. Yang lucunya gini teman-teman ya, tadi sempat di tempatnya Wong Deso itu ya, waduh ngotot-ngototan, gue di bawah itu sebelum dijambak. Waduh, dibilang Musa itu Musa itu Islam, semua itu Islam. Aku bilang gini, mereka ini nggak belajar apa ya? Wong Muhammadnya sendiri ngaku di dalam hadisnya, dia yang pertama kali itu nanti mendapatkan wahyu. Nah sekarang pertanyaannya, Musa itu akibatnya apa?
Nabi Musa itu loh, pakai kitab apa? Sekarang pertanyaannya itu. Iya. Wajar Mbak mereka ngomong begitu. Muhammad kan nggak bisa Pakai erek-erek dia, pakai erek-erek. Ah. Ayo yang bisa jawab saya naik ke atas, ayo. Disapa dulu. Babe, Sinta Apa itu, sapa dulu. Oh, Sinta, Sinta. selamat pagi Sinta. Kristen Islam. Sinta, Kristen Islam. Halo. Udah turun. Udah ada suara, diturunkan aja ya. Ya, lanjut Kaisar dan Babe silakan. Iya. Ini. Ganti ini bukan penjahat kelamin. Jangan ikuti Nabi Mualaf. Jangan itu aja kepanjangan. Ini aja kan, bilang ini aja penjahat kelamin. Karena kalau penjahat kelamin itu itunya banyak, datanya banyak. Wajah ya. Banyak Halo loh. Urut, Kristen Islam Urut, selamat pagi. Urut, Masya Allah, kayak di gua aja lo nggak bersuara ah. Kacau. Aduh, ayo teman-teman dibantu layarnya teman-teman Gua- di share ya. Ya, Sudah gua ada ma- Kak Aisyah, ada Babe di sini ya. Babe dan Kak Aisyah sebentar, aku mau ini dulu. Ada urusan 5 menit ya. Saya tinggal dulu ya. Ya. Nanti ada yang bisa buka data gantian lah ya. Ya. Silakan. Tapi moderator jangan saya sendiri, takutnya aku ditombang, bingung nanti kamu pergi 5 menit itu kan juga lumayan. Ngomong 5 menit, biasa juga 10 menit. Ayo, Karena dia kan nggak buat bisa baca. buat Ashgaf ya ente, ayo kalau nggak Majnun naik, ente kalau nggak Majnun naik, ayo kita lihat ya kualitasnya yang katanya cucunya Nabi naik. Hebat. Jangan, ayo Ashgaf, ente kalau nggak Majnun naik. Gue sekarang mau buktikan Nabi Mualaf nih. Sekarang Nabi Mualaf dan Nabi Laknatullah. Ya, gue ambil model baru ya sekarang ya, nggak mau lama-lama lagi. Yang baru nih. Ayo siapa bisa membuat saya salah gitu? Benar nggak Nabi Mualaf? Nabi Muhammad itu mualaf. Ayo naik, Nabi Muhammad mualaf. Adam laknatullah. Iya, karena dulu kan dia pagan, itu dia masuk Islam. Tapi nggak tahu ya dia pakai itu kalimat syahadat nggak Muhammad? Kagak. Nggak pakai kan? Oh, Makanya nggak mereka yang menganjurkan pakai kalimat syahadat itu siapa? Mana ada perintah kalimat syahadat di dalam Al-Quran? Nggak ada. Iblis juga, setan kan juga, jin kan juga nggak ada kan kalimat syahadat waktu masuk Islam. Nggak ada. Memang mereka- mereka siapa yang sunatin jin? Makanya katanya jin masuk Islam. Nah mana perintah dia mengucapkan kalimat syahadat? Padahal mereka itu bingung. Makanya jangan ikutin Nabi Mualaf, dia nggak tahu apa-apa bro. Orang Mualaf lu tak ikutin. Orang Mualaf itu belajar dulu, bukan langsung jadi nabi. Betul. Ya. Kayak saya tuh, saya belajar, akhirnya saya keluar. Begitu saya baca sendiri, keluar saya. Oh, Aduh. oh. Jin sunat kagak. Lu jangan nanya siapa itu kalau sunatin jin. Kapan ya musim pada sadar? Kenapa lu bisa masuk ke sono, saya? Nggak Ya, bisa, kita itulah. nggak bisa masuk ke sono. Paling diblok, paling dilaporin. Akhirnya ngaco, mereka bisa. Oh nyantai-nyantai gitu. Malah gua ambil 100 juta kok taruh di depan buat mereka jawab satu pertanyaan 100.000. Gua ada 1.000 pertanyaan tentang Al-Quran. 1.000 pertanyaan tentang Al-Quran. Kalau bisa jawab semua dapat 100 juta lo bro. Lumayan lo bro. Shalom. Shalom. Sony. Shalom. Sony. Kenapa Sony. ya? Gua mau nanya nih, Nabi Muhammad boleh gak diikutin? Ya itu banyak pengikutnya. Iya kan? Dibela-bela lagi. Iya dibela-belain. Ayo siapa yang bisa jawab saya? Naik ke Yang atas heran. saya bayar. Yang herannya, yang orang Arab sendiri nggak pernah bela si Mamat. Yang buta bahasa Arab yang bela Mamat. Ya bingung. Bingung juga saya. Itu tuh bawa lu tuh. Oh Cahaya. Halo Cahaya. Halo, Islam, Kristen. Islam. Oh, kenapa Pak? Sebelum Muhammad Ya. beragama Islam, dia beragama apa Pak? Beragama Islam, dia tidak punya agama tapi dia mengikut tauhid daripada Di mana seluruh dalilnya, Pak? Nabi Ibrahim. Di mana dalilnya? Dia ikuti tauhid? Dalilnya di mana? Saya ini orang awam, Pak. Sebentar. Kamu orang awam, tapi kenapa kamu bisa bernarasi? Kamu tahu dari mana itu? Membaca Kamu buku orang apa? awam, tapi Baca kamu bisa buku. ngomong, sebelum dia Baca Islam, buku. dia mengikuti tauhid. Saya agamanya." ini, sabar. Iya. Itu kamu Saya tahu ini dari orang mana? awam. Iya, kamu Orang tahu dari awam mana? bermaksudnya kami tidak belajar secara khusus
ini ya, sebentar ya, saya nggak mau banyak cakap. Gini loh, kamu bilang orang awam, tapi kamu bisa menjawab sebelum Islam Muhammad itu bla bla bla. Itu kamu tahu dari mana? Ngakunya orang awam tapi bisa bernarasi, lah otaknya Saya nggak tahu. dipakai. Saya tahu itu Bu Aisyah dari mana, dikibulin Ustadz. Ngaku-ngaku awam tapi bisa bernarasi, tapi ngomong di awam duluan, tapi Oh, ngomong iya. ngoceh, Iya. gitu. Gimana sih? Tapi bingung ya. Itu Bingung coba ya. di bawah itu Ya. ab gua katanya, ab gua. Gitu. Oh, ya. Sabar Pak. Tapi bingungnya di sini katanya di zaman waktu itu, zaman jahiliyah itu adalah zaman patro, zaman tidak ada nabi di situ. Karena berarti mereka tukang tipu. Iya benar. Iya memang. Patro kan gak ada nabi, gak ada pengajaran. Jahiliyah. Kenapa mereka mengaku-ngaku gitu? Jadi Ya, ada Dimas, sebentar, Mun. Dimas. Yap. Islam Kristen. Islam. Oke, silakan Mun. Ya, Pak. Sebelum Ya. Muhammad beragama Islam, dia agamanya apa? Dia itu mengandung monoteisme. Apaan? Berarti Berarti Nih. di mana dalilnya? Minta ya, Mbak ya. Coba dalilnya mana? coba dibesarkan ya. Ya, bentar. Ya, gue bayar di 100.000 nih dalilnya. Parah lu berarti nggak tahu sejarah Mekah nih. Monoteisme itu setelah ada sebelum itu, lu politeisme tuh. Parah nih orang nih. Ya, Mana saya dia? bayar. Mana dalilnya? Ayo buka Dalil dalilnya. Quran. Ayo buka. Ya. Itu terdapat surah An-Nahl ayat 123. Coba Buka, buka. Buka mute, buka kamera. Sabar ya. An-Nahl. Surat berapa itu? Surat ke-16. Oh, surat 16. Sebenarnya sih nggak usah begitu, gampang aja. Lu Ayat. Islam karena apa? Lu Islam karena orang tua lu kan? Ayat Ayat Sama kayak- 123. 123 ya. Kita buka ya. Yup. Ya ini gue coba Anahal. Bapak lu kau. anal dia doyan anal tadi. Oh, salah bapak. Anal tuh nabinya suka nganal. Anal Bapak ya, sabar Pak ya. Kita pelan-pelan Pak ya. Coba kita buka dan kita baca. Coba Pak baca Pak. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus hanif dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, coba Pak, ini kapan turunnya Pak? Ini mereka nggak ngerti kapan turunnya. Sudah jadi nabi belum Muhammad? Belum. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebelum itu apa? Aduh, kalian ini emang otaknya. Aduh, kalian ini hanya bisa Ini ngerti. kapan turunnya Pak? Ya, bentar ya. Ayo, coba. Bentar terus. Ini bocil Bentar ini. ya, Bocil bentar ini. ya. Aduh. Enggak, ini Kan bocil. pertanyaan ini. gini, sebentar. Pertanyaannya jelas. Sebelum jadi Islam, Muhammad ini agamanya apa? Nah, Quran ini turun itu dia sudah Islam belum? Ini loh kalian ini otaknya dipantat kan kedudukan sih. Dia itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Di- Abraham, mengandung monoteisme sama kayak Lanjut. orang Yahudi. Bu Aisyah lanjut aja. Gua balas ngomong dengan Ini parah Sonic ini. aja, Mas Sonic aja. Saya lanjutin deh. Ya, Jadi salah kalau gitu. begitu pertama kali Muhammad puasa umur berapa? Pertama puasa ya pertama dia umur 1 tahun. Mulai sih. Parah. Lu makanya jangan suka ikut yang nggak bener lu, salah pergaulan lu. Salah Lu pergaulan. dapat dari mana dia 1 tahun? Lihat. Pak. Oh dia 1 tahun puasa karena miskin. Oh 1 tahun puasa karena dia miskin gitu maksudnya. Dengar ini. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad sudah terbiasa beribadah dengan cara bertahanus di Gua Hira. Ya, kapan itu? Termasuk berpuasa sebagai bentuk ibadah dan kesucian diri. Ya, bertahadud itu agama apa? Bertahadud itu agama apa? Aduh, dia mengikuti ajaran Ibrahim. Pak Bertauhid Ibrahim, sebagai kapan Ibrahim bertahadud? Iya bertahan. Anut. orang-orang goblok ya. Goblok jadi badan gitu. Terusnya kalau dia enggak terusnya kalau dia bertahanut terusnya dia kalau berdoa hadap mana? Nah, coba kalian buka surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah kan dia udah jadi Islam sebelum dia jadi Islam. Lu kan kadang-kadang lu otaknya dungu Muslim. Bukan kadang-kadang. Lu yang punya dungu, otak masa? kan sih? Gue punya otak, lu yang dungu bangsat. Dengerin ya. Wah, ya coba lanjut. Sebelum Muhammad beragama Islam, goblok sih. Ngerti aja kagak Kalau orang pertanyaan. ditanyanya sebelum bukanya Al-Baqarah. Kan tolol. Iya orang nanya sebelum dia dapat agama Islam. Dia puasa bro, umur 1 tahun bro. Ya Allah.
Iya, karena gembel, karena miskin. Aduh, Puasanya karena gembel dia. aduh kacau dia. Lucu juga sih, buat dilucu-lucu. Karena nggak gini teman-teman, karena mereka memaksakan itu kenapa? Karena doktrin di awal ya ulama-ulama itu sudah mendoktrinkan mereka bahwa Musa Islam, itu semua Islam dari awal. Nah mereka lupa bahwa ulama-ulama ini menyampaikan itu tidak ada dalilnya. Sementara sekarang dalil sudah kebuka semua, mindsetnya mereka masih tetap paham ya. Nah begitu mereka ditanya tadi sebelum Islam ya Muhammad itu beragama apa? Tetap Islam mereka. Sementara Muhammad sendiri mengaku dia mengenal Allah itu waktu di Gua Hira, waktu dia dapat wahyu pertama. Kan sudah jelas itu umur berapa dia dapat wahyu. Dan di situ dia mengenal Allah. Gimana sih? Karena doktrin dari kecil itu mereka tuh nggak bisa membedakan itu. Sementara jelas tadi, kalau dia bawa ayat tadi, ayat itu ya Nabi Muhammad sudah jadi nabi belum? Waktu ada ayat kan sudah. Gimana sih? Karena ayat itu kan berangsur-angsur. Yang pertama cuma di Atalak, benar nggak Pak Bun? Ya, setelah Atalak itu ayat yang lainnya kan berangsur, berarti kan dia sudah jadi nabi. Kata kalian ini ya jadi nabinya. Itu loh nggak dipakai otaknya mereka ini. Nggak punya masalahnya. Makanya benar-benar. Nabi Bualap. Gimana mau dipakai orang nggak punya? Karena itu tadi doktrin itu lebih kuat daripada dalil yang tertulis. Kan repot ini mereka. Iya. Aduh. Coba naik lagi. Bisa jawab 100.000. Pakai Bisa dalil. jawab nggak? Tapi guru Ya, Bu, jangan yang kebangetan gitu, Re. tapi guru sending masuk Islam kan? Mualaf kan guru sending. Guru jending ya. Biarinlah dia. Model-model gitu kan gampang, biar aja. Ayo nari. Oke, selamat pagi Yunari. Selamat pagi Islam Kristen. Yunari nyanyi nih. Ini kayaknya habis disodom ini nggak ada suara nih. Parah nih. Yunari. Turun. Sapa-sapa nggak ada suara kau. Yang bisa jawab lah, pakai dalil. Ya. Jangan pakai congor, nggak suka. Nah, GDJ. Oke. Ya. ODGJ, selamat pagi. Nah, GDJ, selamat pagi. Jangan langsung ngopi kau, naik ke atas itu. Jangan ngopi. Oi. Halo GDJ, 1. GDJ 2. Ini kau mau report kau. Aku report dulu kau sebelum kau report aku. Mati kau sama aku. Oke, silakan Babe. Kak Isa, lanjut. Ini udah pada takut semua nih. Gak apa-apa, panasin dulu. Golgota. Oke. Golgota. Mana Golgota ini? Aduh, nama kau gitu. Tapi kau penakut. Kalau nama Golgota itu harus pemberani. 007. Nomor togel. Salam. Halo 007. Selamat pagi. Selamat 007 selamat pagi 007 Kristen Islam. Kristen. Oh, Kristen. Mau nyampein apa, Bro? Saya kasih waktu setengah menit biar nanti nggak terlalu banyak Kristen di atas. Silakan. 007 saya kasih. Mau Setengah minta menit. itu bosku minta hadis yang Bukhari. Yang tadi kah? Ya. Oh, dicatat ya, dicatat. Nih, tadi sudah saya suruh screenshot sebenarnya, teman-teman ya. Yang masuk surga itu kah? 5993 Bukhari. Catat ya. Jadi kalau mau masuk surga itu 5993. Kalau mau masuk surga itu harus jamin selangkangan. Kalau kau laki-laki, lato-latomu harus kau jamin kepada baginda. Kalau kau perempuan, jaminkanlah VV-mu. Baru kau masuk surga. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Dilarang. Forbidden. Gitu. Itu dia, Bang. Jadi di pintu surga itu, Bang, baginda ini sudah bugil, Bang. Udah bugil dia. Ini pintu surga nih. Jadi semua dikawal. Nggak boleh yang masuk. Jadi siapa yang menyerahkan lato-lato? Soin nggak ini hadisnya? Gimana, Bang? Hadisnya ini soin nggak ini? Oh, namanya Soib. Jadi, Bang, si baginda ini, Bang, sudah di pintu surga mengawal, Bang. Tidak boleh ada satupun yang masuk kalau belum nyetor. Nah, jadi nyetor dulu, baru setelah disetor, baru bilang masuk. Setor, masuk. Setor, masuk. Gitu. Jadi semua harus setor. Nah, kalau abang pun kalau mau masuk, ya harus setor juga. Nah, gitu lah. Lanjut, Bang ya. Jadi catat ya, Bang. Jangan lupa ya. Gitu. Silakan, teman-teman.
Mana lagi nih? Kok nggak ada yang... Oke, silakan berkhotbah dulu. Siapa yang mau berkhotbah? Dari kalian semua lah. Silakan Babe. Dan Kaisa. Ya, saya... Ya, hidup ini ya dengan pilihan ya. Kita bisa memilih. Kita juga tahu sekarang informasi zaman now itu sangat terbuka, jadi nggak usah ditipu-tipu lagi. Ya, silakan para Islam yang mau membahas apa yang mau bertanya, silakan. Kamu bertanya dengan baik, silakan naik. Kami akan menjawab dengan baik kok. Kami orang baik-baik sini. Nah, ya, bikinlah pertanyaan dalam Alkitab kami, cari kesalahan Alkitab. Saya bayar loh. Silakan naik bro. Jawab Alkitab nggak bisa, saya bayar. Kau bisa jawab Al-Quran, saya bayar. Dua-dua dibayar loh bro. Kalian ini enak loh orang Islam. Tapi lihat ketahuan gobloknya di mana sih? Silakan naik. Ya. Enak loh di sini. Kita tanya, Bisa jawab. bisa jawab, kita bayar. Bayar. Kalau lu tanya ustadz lu dimaki-maki. Ini di NS. Di NS. Bela Palestina ini udah pasti kayaknya sih Ini Islam. Syiah ini. Oh, ini Gimana bang? Nih pertanyaannya, sebelum Allah beragama Islam, dia agamanya apa? Sebelum Allah Tanya macam beragama, apa itu? Allah kan agama Islamnya di zamannya Nabi Muhammad. Sebelumnya agamanya apa? Agamanya Allah kok gitu Ya ngomongnya? agama Allah apa yang pertamanya? Pertama Allah menurunkan agama apa? Nah gitu. Berarti Allah Yang pertama beragama apa? kan itu tetap iya itu Agamanya apa? agama yang menyembah satu Tuhan. Mana agama yang menyembah satu dalilnya? Tuhan. Mana dalilnya? Agamanya Mana apa dalilnya? namanya? Lah itu katanya Nabi Yesus itu disuruh menyembah Tuhan yang satu. Nabi Yesus. Mana ada Kan Nabi sama, Yesus? kan? Pertanyaannya Kan bisa. agama Allah apa? Pertamanya. Kan Allah beragama Islam setelah Muhammad. Lah Anda tahu nggak arti Islam itu bang? Pertanyaannya agama Allah Pertanyaan, apa sebelum tahu nggak arti Islam? Islam? Jawab pakai dalil. Lah itu agama yang dibawa sama Nabi Yesus itu. Berarti Allah agama. lu mualaf. Loh kok? Ini Pak, pertanyaannya Berarti kok Allah gitu? lu mualaf. Kok mualaf? Kalau nggak mualaf agamanya apa pertamanya? Saya tanya. Kan Islamnya kan Menurut setelah Anda Muhammad. itu, Masuklah Allah dalam itu agama siapa? Allah. Menurut Anda itu agama Allah itu yang benar adalah Islam. Jadi sebelum yang benarnya apa? Makanya Anda tahu arti Islam Iya, nggak? mana dalilnya? Islam itu apa? Ya makanya saya tanya tahu arti Islam apa enggak Islam dulu? itu apa? Mana dalilnya di Quran? Islam itu bahasa Arab bang, artinya itu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang Kata di satu. mana dalilnya? Lah itu artinya bahasa Arab. Ya, kau Makanya pakai ikutan cuma lu. indallahil Islam, makanya Iya nama ini betul. Sebelumnya apa? Ya sama aja itu yang Di berserah mana diri kepada dalilnya? Yang Maha Esa itulah agamanya. Ya itu Di makanya mana inna dina dalilnya? indallahil Di Islam. mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di surat Al-Baqarah. Di mana dalilnya? Agama Allah sebelum Islam apa? Inna Mana dina dalilnya? indallahil Islam. Iya, itu kan setelah Itu. Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Makanya Muhammad, Anda tahu Allah beragama Islam sebelum beragama Anda tahu Islam, itu Allah apa? beragama apa? Ya semuanya Islam tuh agamanya. Siapa yang bilang Untuk Islam? berbatu. Kau bohong Lah kau. itu kan Mana? kau bohong. Mana? Lah itu buktinya ayatnya itu. Mana agama Allah sebelumnya adalah apa? Islam. Cepat jawab. Islam itu artinya tunduk dan Ada agama patuh Ibrahim. kepada Tuhan Masuklah ke dalam agama Maha Esa. Ibrahim. Itu agama Ibrahim ada. Emang gini, Adi, bikinnya pakai otak. Iya. Zoroaster, Tuhannya ada berapa Zoroaster? Mana tahu gua. Dia gobloknya di mana dia? Satu juga Zoroaster. Lah Anda Tuhannya berapa? Jangan nanya, saya yang Jangan bayar. tanya. Makanya kalau bilang Tuhannya ikutnya tauhid, dia si Allah itu dulu Zoroaster dia. Soalnya yang itu Siratal Mustaqim itu di Zoroaster ada di kitab Zoroaster. Udah bang dulu kamu belajar itu apa artinya Islam dulu baru kita jawab. So, aku mau antar istri dulu nih. Islam artinya kacau balau. Kalau nggak ada Islam, nggak kacau balau. Akhirnya gelap. Gelap. Muslim artinya gelap, bro, bukan Islam. Muslim. Oh Muslim. Kalau gelap, kalau Islam artinya apa? Kacau balau lah. Oh kacau balau bisa. Ya kalau nggak ada Islam nggak kacau. Ada Islam kacau semuanya. Oh hancur. Hancur.
Berani ditanyain, diaduin sama Zoroaster, kalau kejang-kejang kabur langsung anterin bini siapa lagi yang dianterin lah. Nggak tahu, bingung dia orang. Allah masuk Islam itu di zamannya Musa, di zamannya siapa ya? Muhammad lah. Muhammad bener. Muhammad dulu, kalau nggak ada Muhammad siapa yang ciptain Allah? Kalau lafaznya kan diciptain abad 20, lafaznya si Allah si Muhammad. Allah mualaf. Allah mukalaf. Bener-bener balap memang diutamakan. Iya, abad 20 kan baru ada lafaznya mereka semua, terus si Allah masih itu sepasang pedo. Bingung dia orang. Iya, kita bongkar semuanya. Bongkar semuanya tuh. Pusing balanya dia, makin lama makin pusing dia. Ini belum pertama kali nih. Dimas Islam ya. Dimas. Iya, alumun. Ya, pertanyaannya gampang, Man. Sebelum agama Allah menjadi Islam, dia agamanya apa? Berapa kali dia berganti? Nggak tahu. Dia sholat, dia berdoa, dia syahadat. Sebelum syahadat agamanya apa? Iya, agamanya Tuhanmu apa? Allahmu beragama apa sebelum menjadi Islam? Yesus kan juga pertanyaan saya jawab. Berdoa sama Bapa yang dia berdoa sama bapaknya, dia nggak ada agamanya. Ateis dia ya. Ya nggak masalah, dia bukan ateis, dia percaya bukan ateis. Sudah cepat jawab. Agama Allah apa sebelum mualaf? Dia itu jawab. Mana mungkin Tuhan beragama, bro? Allah sebelum mualaf. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kok beragama. Yang beragama itu agama Allah Islam. Itu tertulis kok di Quranmu. Agama Allah yang benar adalah Islam. Sebelum beragama Islam, agamanya apa? Allah itu tidak beragama. Itu tertulis di dalam Quranmu. Agama Allah yang benar adalah Islam. Baca itu agama Allah nih, agama Allah. Allah kalau nggak ada agama dia nggak sholat ke Nabi lu, Dimas. Allah kan sholat. Gimana sih? Apa yang sholat? Ya ada nih dalilnya. Sesembahan kalian dulu. Dalilnya ada, Allah sholat. Dalilnya pun Yesus beribadah. Allah sholat ada. Saya buka. Ngobrol-ngabri bait Allah pun juga Allah bisa gitu. Ali Imran 19. Bait Allah di Mekah malah dibanjirin tuh. Diberakin belalang. Sabar. Kita buka dalil. Dimas, lu pernah lihat moyang lu yang bangun Borobudur kebanjiran nggak, Mona? Dimas, moyang lu tuh yang bangun Borobudur kebanjiran nggak Borobudur? Ya Dimas. Apa lu Sonic ngapain lu bahas Borobudur? Ya, sabar. Borobudur, ngapain lu ngelantur ke Borobudur batu alam lu. Masa Ka'bah batu merah sih? Kelas apaan kayak kandang kambing? Apaan yang kandang kambing? Ka'bah masa batu merah sih? Ka'bah masa batu merah sih, jelek amat gila lu. Sejelek itu kah ilmu Allah pakai batu merah? Borobudur pakai batu alam. Ya kayak Yesusmu itu. Gunung Padang, Hagia Sophia bagus coy. Hagia Sophia. Jawab. Nih jawab dalilnya nih. Jawab, ini ada dalilnya. Agama di sisi Allah adalah Islam. Sebelum itu agama di sisi Allah apa? Nih jawab, ini ada dalil. Jawab. Apa Mun? Jawab. Jawab. Agama Allah yang pertamanya apa? Ya jawab dulu. Jawab. Kan gua tamu di sini. Jawab. Yesus agamanya apa? Yesus yang beragama. Gak ada kata ya, agama. Ateis berarti ya. Dia manusia. Udah kelar. Sekarang jawab. Jawab dulu. Ya ntar gua jawab. Ali Imran 19 kan. Udah tuh kan udah dijawab. Lo mau bilang ateis ya udah dibilang gak ada agama, bawel. Kenapa kalian mengikuti? Jawab. Lu kayak gitu. Nanti kalian tersesat. Lu kayak Allah, tau gak? Doyan cerita aja. Allah tuh kan dongeng. Enggak. Kenapa kalian garis Udah, jangan orang ateis gitu. Jangan ikutin Allah cerita mulu. Jawab. Jangan ikutin Allah lu bawel. Spiritual kalian kalian mana gitu. Ini orang kenapa orang Islam kalau sudah nggak pernah jawab ya? Jawab. Sebelum Allah beragama Islam, dia agamanya Oke, bentar. Aku baca dulu itu. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, ini kan turunnya setelah Nabi agama Islam. Jadi pertanyaannya, sebelum Allah beragama Islam, agamanya apa?
Mana ada itu? Lu bisa baca Itu nggak? kagak bisa baca, itu baca aja. Lu bisa baca nggak? Itu Budi? baca. Lu bisa baca nggak? Itu Semua agama di sisi Allah, baca. dialah Ya, sisi Islam. Allah. Di sisinya, di sisinya. Ya, baca, baca. Ini Muhammad Agamanya umur Allah itu berapa Islam. dapat ayat ini? Baca, Botol. botol. Muhammad umur berapa dapat Jadi, ayat ini? Ada lagi Jadi nih, nggak bisa ada lagi. baca, loh. Bela Ya, Muhammad agama umur Allah. berapa dapat ayat itu? Oh, Muhammad. Jangan cengenges doang lu kasih Ya. Allah. Muhammad kan dapatnya 40, waktu umat umur 30 Allah gak apa. Dulu kau. Nah, kalian tuh nggak bisa baca atau gimana? Sonic. Oh, nih. Suruh membela agama Allah. Wahai orang-orang yang Muhammad beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Tuh baca. Allah punya agama. Sebelum Arab nggak Islam. menolong orang Arab nggak tidak, menolong. Bro. Begini loh. Ini yang gue lucu begini. Orang Arab nggak menolong Allah, malahan orang Arab kaya. Indonesia menolong Allah, Indonesia gembel. Kena gempa lah, kena banjir lah, Halah. sama dolar Sudah. hancur lah. Tuhan kalian. Mendingan Dimas jawab, Dimas jawab. Ya udah jawab dulu, Dimas. Jawab. Kan udah gua jawab. Sekarang Ada jadi sebelum beragama Islam, Allah beragama apa? Tadi udah Ali Imran. Sebelumnya, iya, Ali Imran juga, Muhammad juga, iya. Lu gak boleh lihat Quran lah, kan sebelum Gua tanya Islam. dulu, gua tanya dulu gitu. Sebelum Islam Kenapa agama kalian Allah mengikuti apa? Kok orang ambilnya dari ateis gitu? Quran? Jawab dulu. Jawab Allah agama apa? Yang di Mun, sisi Allah jawab agama dulu. apa sebelum Jawab. Islam? Sonic, kamu jawab dulu, Sonic. Sebelum Kenapa gitu kalian mengikuti orang ateis, jadi pengikutnya orang ateis? Jawab. Kan tadi udah gua jawab itu. Ini Allah agama apa sebelum Islam? 19. Bayar 100.000. Jawab. Pertanyaannya gampang, Dimas. Atau yang gini aja lah. Bentar, aku Oke, lagi oke, baca oke, ini, oke, bro. oke, Lagi baca baca, komentar ini. ini. Ini yang ini aja. Heeh. Muhammad Muhammad nggak bisa nggak bisa ngebalas Gini apa aja, yang kita gini. Kita tanya lu mau kasihkan ngapain satu lu di pertanyaan Islam buat- jadi apa lu ngapain nyembah si Allah kalau lu agama kalian Allah ajukan yang sebelumnya pertanyaan, Allah satu pertanyaan tahu. buat gua gitu. Gimana? Iya, lu kalau nggak tahu lu ngapain nyembah si Allah kalau si Allah aja nggak tahu agamanya nggak jelas dia Oh, malah kalian pun juga nggak tahu Bapak di surga kan nggak bisa turun langsung gitu. bisa kata siapa zaman Musa udah turun. Mana? Zaman Musa nggak tahu Bapak di surga. Musamu kan Allahmu kan cipta gunung tur nggak tahu lokasinya. Kalau ngomongin Allahmu Ngaco gimana? aja, Sony, Apa? Sony. Gunung Tursina di mana Gunung Tursina? Hah? Gunung Tursina di mana? Coba tanya orang Arab nih, Gunung Tursina di mana? Allah lu Nggak tahu, kalau Bang. ngomong udah kayak tukang ngedongeng makanya cuma ngoceh doang. Nggak tahu lokasinya Alah. di mana. Ya, yang tukang dongeng itu Yesus. Ngutus Isa, ngutus Khidir, ngutus Hud nggak tahu di mana. Alah, kalian tuh cuma orang-orang Islam. bingung gitu ya. Iya sih Allah makanya Orang ngutus aja ateis. nggak tahu dia. Pantesan agama kalian agama sebelum paling sebelum kacau ya. Islam, agama Allah apa gitu loh. Kalian Yang tuh di sisi bukan Allah agama apa? beragama ya, Zoroaster. tapi gama. Zoroaster. Agama Artemis. itu kan artinya tidak kacau maknanya ya etimologi. Itu kan Sanskerta. Sedangkan Ke kalian Islam tuh dong, gama, artinya Islam dong. Kalau di Islam kekacauan artinya gitu. apa? Kalau Kalau Islam Sanskerta malah kan kacau. di Islam artinya apa? Kok lu banyak nyolong baca kacauan Sanskerta kalian sih? tuh. Apaan? Lu kok nyolong bahasa Sanskerta sih? Allah lu maling. Bentar. Itu Sanskerta, artinya agama Aku mau tidak baca kacau, kamu itu nih. Sanskerta. Muhammad Raja Sipilis lah. Haji, lu nggak tahu Haji. Yesus kalian itu gay, dia nggak nikah itu. Ya. Orang nikah Ya. pasti gay. Abis dia dipakai kan di padang Tuhan. gurun sama iblis. Kan dia Tuhan. Terus Kalau dia Islam jadi kan gay. punya nonot kan cuma buat Kau tabungin baca batu, dulu Sony kayak di di Arab. Matius 4 itu. Yesus dipakai di padang gurun sama iblis itu. Muhammad dipakai sama 4 Terus orang akhirnya ini, orang nikah- hitam, bro. Gue ada dalilnya juga, jangan bercanda Alah, lu. Mau kamu. bukain dalilnya. Sampai pinggangnya sakit. Bawa surat Mau. apa ini? Bentar, aku Yesus mah gak ada yang bisa Baca. lawan bro. Iya, iya. 9. Yesus mah bukan kayak Allah SWT, lawannya orang-orang kafir, lawannya orang Alah. sama jin mah akur, makanya dia jagain surat jin kan. Allah mah apa jin takut. Yesus kalian itu loh. Surat jin dia jagain. Coba, Ayo. jawab, Itu jawab. surat jin firman siapa? Ya, Firman Muhammad. siapa itu surat jin? Firman Allah apa firman Ya si jin? firman Allah bro, surat jin bro. Sudah cepat kau buka. Oh kalau gitu Allah lu ya jin. Ya jin, iblis. Pokoknya saat pertanyaannya, Muhammad. Teman-teman, Ya. kembali ke tema ya teman-teman. Jahat Ngelek kau banget. bro, Namanya ngelek bro, Kristian, membahas. ngelek kau bro. Rasanya sesuai tema ya teman-teman. Judul. Ya, penjahat Jadi kelamin. sesuai tema. Temanya sekarang penjahat kelamin. Semua data-data harus berbasis ke situ ya teman-teman. Mohon izin ya. Oh ya. Karena saya
saya punya Bro, benerin dulu jaringan lu, baru lu bacot gitu ya. yang herannya saya itu ya, dikatakan di sini anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Kalau di orang Batak saudara laki-laki bapak berarti itu satu marga. Tetapi di sini boleh dikawini oleh baginda. Boleh, gak ada halangan. Anak perempuan dari saudara bapakmu boleh. Anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu boleh juga. Anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu boleh. Perempuan mukmin ini seluruh wanita, seluruh cewek-cewek di muka bumi ini boleh menyerahkan diri kepada baginda. Kalau dia mau menikahi, mau toncek-toncek boleh. Nah ini katanya sebagai kekhususan bagimu, ya, sebagai kekhususan. Ini khusus untuk baginda, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Ya bukan, sungguh ya, kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan. Apa maksudnya menjadi kesempitan ini? Apa maksudnya menjadi kesempitan ini? Ya jadi teman-teman ya, kalau sudah nggak sempit dibuang. Kalau longgar dibuang teman-teman. Inilah namanya penjahat kelamin. Siapa yang longgar buang, yang longgar buang, yang longgar buang. Coba teman-teman, ini kasus khusus bagi din. Siapapun boleh dia toncek, siapapun boleh dia ambil, menjadi istri atau tidak menjadi istri, halal teman-teman. Nih, ini nih teman-teman ya, halal bagi dia. Dan kalau lihat teman-teman di ayat 51 nih, di ayat 51 lebih jelas lagi. Nah ini makanya sebut tema ini penjahat kelamin. Di sini nih persoalannya. Engkau baginda boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kau kehendaki di antara para istrimu. Ini nggak masalah ya teman ya, nggak masalah. Istri mau 100 mau 1000 boleh, tapi ini masalah. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka kau kehendaki. Ini sudah di luar istri, di luar istri boleh. Host bentar, host, Di luar host, istri. izin host. Host ada Devri nih katanya. Oke, Devri. Oh mana Devri? Oke silakan kak, silakan langsung. Devri. Silakan. Oke bang. Ya, Muslim Kristen Devri. Jadi di sini Devri, yang jadi Muslim Kristen pertanyaan Devri. bang itu apa bang? Devri, Ya halo, Muslim Kristen, kamu bisa ikut aturan nggak? Muslim. Muslim ya. Oke ya. Jadi sebelum kamu bertanya, kamu harus ditanya dulu siap nggak? Berikutnya kamu setelah kamu bisa menjawab pakai dalil, kamu bertanya siap nggak? Siap. Siap ya. Baca Quran dan hadis. Devri jawab pertanyaannya Bu Dokter. Tapi ini gimana? Kamu baca Quran dan hadis. Baca. Pengikut Muhammad betul? Betul. Ya, betul nggak Nabi Muhammad itu menggauli bibinya sendiri? Oh tidak betul. Kalau misalkan ada dalilnya gimana? Mana dalilnya? Loh, kamu pengikut Muhammad katanya. Kamu baca nggak tuh riwayat tentang cerita tentang nabimu? Mbak. Apa? Jika dalilnya yang tadi yang Mbak pertanyakan itu menggauli bibi. Sekarang pertanyaan saya, kamu tahu nggak ada cerita riwayat ya dari satu hadis bahwa Nabi Muhammad itu menerima ya orang wanita yang menghibahkan dirinya, namanya Khawlah binti Hakim. Tahu nggak itu riwayatnya? Iya. Coba di mana kalau iya tahu? Bibinya itu bibi yang bagaimana? Khawlah ini. Dan Loh, menurut kamu bibi apa itu dia? Statusnya ini hadisnya apa? Sahih, Iya, hasan iya. atau Kamu dhaif? katanya tahu. Oke. Kamu tadi bilang tahu. Iya, tahu. Kamu sudah pernah baca belum? Iya tahu. Saya Iya, tahu. kuliah Di mana? jurusan Coba, hadis. di mana? Di mana dalilnya? Sekarang itu pertanyaan saya. Di dalilnya di mana sekarang? Kalau kamu tahu Sekarang itu sudah pernah baca. pertanyaan saya. Kan tadi Mbak yang apa yang Iya, itu bibinya. Kamu tanya bibi yang bagaimana? Nah, itu Menurutmu bibi yang apa dalam- itu? Ya. Yang dalam Islam itu kan itu ayat yang di Bang Kristiani apa itu Kristen apologetik 2 itu kan di ayatnya itu telah jelas itu. Saya Nikah tanya, anak. ya, Tunggu, kamu tahu tunggu. nggak bibinya itu apa namanya dimakan sama nabimu? Bagaimana? Suara Mbak kurang kuat, kurang kecil. Alasan kurang kuat, ya. Kalau kamu tahu, ya dalilnya di mana supaya kamu aja nggak pernah baca ngomong tahu. Ini bener ya. Ya hostnya bikin judul ini bener karena banyak dalilnya. Selain bibinya, terus tawanan perang anak kecil itu juga. Ya, banyak dalilnya ini.
Memang penjahat kelamin. Jangankan tawanan atau orang lain, bibinya sendiri disikat. Ya, lanjut Bos. Lalu tantenya disikat juga. Masya Allah. Ditunjukin tuh, tunjukin itu. Saya Bukhari 4721 tuh. Oke, bentar ya Kak. Nih, Bukhari 4721. Ya, ini makanya teman-teman ya, kalian ini ya, oke, ya, coba kita baca dari sini ya. Ya, mulai dari Kaula binti Hakim. Memang benar penjahat kelamin kau. Kaula binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah mengibahkan dirinya kepada Bagidin. Maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita merasa malu saat mengibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Maka ketika ayat ini turun, turji'u man tasya'u minhunna, aku berkata, wahai Bagidin, tidaklah aku melihat robmu kecuali dia mempercepat nafsu Anda. Wah, tuh kan jelas itu. Jadi jelas ya, dalil itu bicara tentang apa ya? Disimpan Bang Christian, lumayan itu Bang Christian ya, disimpan itu Bang. Bentar ya. Jadi dalil itu bicara tentang apa ya? Ada wanita yang menghibahkan apemnya kepada Nabi Muhammad. Namborunnya. Ya. Itu di situ juga ada Aisyah istrinya. Makanya istrinya bilang apa? Ya, istrinya itu cemburu, bukan sama istri-istri yang lain ya, sama wanita yang bukan istri. Makanya begitu Kaula binti Hakim datang, ya Kaula binti Hakim kan mau menyerahkan fefeknya itu, ya. Dia bilang apa sih istrinya? Ya, tidaklah seorang wanita malu menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Nah, yang di pikiran Aisyah istrinya itu akan dibela oleh suaminya, ini enggak, malah suaminya itu nurunin ayat. Malah suaminya membenarkan turun ayat bahwa boleh wanita menghibahkan dirinya. Aisyah bilang apa di situ? Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Tuhanmu atau Robmu kecuali manukmu ngaceng, ayatnya turun. Di 9 tahun dia berumah tangga, 9 tahun dia berumah tangga Mau itu. keluar Ya. Lo itu Terang dia. Iya, terang bocil itu ngomong ya. Enggak, sebentar, dulu ya. Jadi 9 tahun Aisyah bocil ini berumah tangga. Dia tahu Allahnya datang itu kalau urusan pengacengan ini. Dia kan bilang, aku tidak pernah melihat Robmu atau Tuhanmu kecuali mempercepat manukmu ngaceng, baru turun ayatnya. Itu kata Aisyah, bukan kata saya itu. Dan kita lihat siapakah Kaula binti Hakim yang gatal mau nyerahkan fefeknya ke Nabi itu. Musnad Ahmad 26056. Ini tervalidasi semua. Jadi benar ini penjahat kelamin, jangankan orang lain, tantenya sendiri, inang borunya sendiri, tantenya sendiri dimakan fefeknya, ya. 16235. Oke. 26050. Sebentar. 26 Musnad Ahmad 26056. Aduh lupa lagi aku. Kemarin disimpan nggak sih? Waduh, hostnya ini juga simpan dong. Simpan di sini. Jadi ini Sahih Bukhari 4721 itu sama Musnad Ahmad ini. Jadi supaya kau tahu siapakah Kaula binti Hakim yang gatel ini. Oke, bentar ya. 20 Biar berapa? tahu mereka kan nggak pernah. Kenapa Bang Sonik? 20 berapa? Musnad Ahmad berapa? 26050. Ya, itu validasi siapakah Kaula binti Hakim. 260. Coba dicek itu, bener nggak? 26050. Tunggu. Ini lagi cari yang bisa gede, soalnya kadang nggak bisa gede dia. Supaya tahu, mereka kan nggak pernah tahu. Dan itu sebentar ya, sebelum dibuka. Sebentar, sebelum dibuka. Ya. Ini nggak pernah disampaikan waktu pengajian Jumatan, pengajian ibu, nggak pernah, bisa lari mereka. Karena apa? Di sini ditutup hadis.in. Iya, banyak yang ditutup. Coba, tapi bisa di Tazkiyah. Coba dibuka, pasti dapat. Bisa. Tuh, ini, siapakah ya. Kaula binti Hakim? Ya. Tuh. Oke. Kita bahas mulai dari mana ya? Oh, 25. Kaula melanjutkan suatu hari. Itu loh, Kaula binti Hakim siapa itu? Al-Sulamiyah itu. Kaula binti Hakim, Al-Sulamiyah. Kaula, ya kan? Binti Salabah. Ini bukan 26. Salah. Tunggu, 2650. Ini makanya nih, ini sudah mulai nggak beres ini, apa namanya? Hadis ini. Ini nih 2650 ada 2650. ini dia nih. Ya, nih. Ya, nih, oke.
2650 telah menceritakan kepada kami selanjutnya, telah menceritakan dan selanjutnya, ya kan? Kaula binti bahwa Kaula binti Hakim As-Sulamiyah, dia adalah salah seorang dari Namboru Bagidin. Dia bertanya kepada Bagidin wassalam mengenai seorang wanita yang bermimpi basah. Maka Bagidin bersabda, hendaknya ia mandi. Jadi memang Kaula binti Hakim itu Namborunya, bibinya. Mana coba? Aisyah kok udah ketombak ya? Teman-teman, akunku di report ya, aku pakai yang ijah ya. Ya. Oke, Inilah ya, apa. udah ketahuan kalau memang pezina, penjahat kelamin, mereka nggak pernah mau, makanya ini nggak pernah disampaikan waktu di pengajian. Karena apa? Karena saya juga dulu didoktrin bahwa si Mamat ini dibungkus sedemikian rupa baik, kelakuannya baik, bohong. Oh, di report lagi, kurang ajar. Coba. Masya Allah, Masya Allah. Kok ribet semua kalian ini? Ini fakta yang dibuka, kawan. Kenapa kalian report? Dia bisa tutupin Indonesia ya. Dia gini bro, dia tutupin Indonesia ya, dia untuk nipu bangsa sendiri. Tapi kan di luar kan Alkitab hadis-hadis Inggris kan nggak terbuka. Tetap terbuka. Blow on emang mereka. Bangsa sendiri doang dibudak. Harus mereport ya kan? Kan cuma dibaca dalil. Kenapa kalian ini? Kalian kok dikit-dikit report, dikit-dikit report. Tap layar teman-teman tukang report sudah berdatang ini ya. Enggak apa-apa. Aisyah bikin akun lagi. Yang banyak bikin 100. Enggak, mereka baru jadi Islam abad 20. Islam itu dari katanya udah dari abad 7 ya. Itu sifatnya yang aslinya. Di sini semua Islam palsu lah. Aduh. Aisyah bikin peternakan apa? Gak bisa, host. Aku tuh 88 kan satu handphone itu sebentar host. Satu handphone tuh cuma bisa maksimal 8 akunku dan semua di report semua. Terus bagaimana mau tambah kan nggak bisa. Ya. Jadi kan ada batasnya itu. Tap layar teman-teman ini sudah tidak. Lanjut. Udah, mainkan. Tolong dibikin moderator aku. Saya mau lihat ini siapa-siapa yang masuk itu. Langsung diblokir ya. Oke, sudah, siap. Sudah ini kayaknya, sudah moderator ini. Ya. Sudah Kak, sudah moderator, sudah moderator, sudah. Semua sudah moderator. Silakan. Ya jadi memang betul ya. Teman-teman. Karena tentang kebejatan, tentang ini nggak disampaikan waktu ceramah, nggak disampaikan, nggak mungkin. Ya teman-teman, kalau ini disampaikan bahwa dia itu ya berzina sama bibinya, hancur ini agama. Berani nggak nih ustazah dan ustadz ya menyampaikan ini bahwa aduh belum ini nggak bisa ini aku ya. Agus itu langsung diblok itu. Agus itu langsung turun dulu. Ya. Akun saya udah bisa itu turun, naik lagi. Bisa sudah itu. Turun dulu baru naik lagi, udah bisa itu. Oke. Jadi jangan kalian tukang report ya. Mentang-mentang baginda kalian itu ya kan suka tonjok kalian report ya. Jangan dong kawan, dewasa sedikit lah ya. Kalian harus dewasa. Kita ini berdiskusi, berdebat, jangan dikit-dikit report kalian, nggak bisa kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Makanya saya 26050 kan nggak ketemu lu. Iya, 26050. Iya betul. Siapakah binti Hakim? Kalau binti Hakim itu di situ ya. Jadi ya, mereka ini pengikutnya ulama, pengikutnya ustazah dan ustaz, bukan pengikutnya Allah atau nabinya. Sementara kalau pengikut nabi, mereka harusnya tahu ceritanya tentang nabinya. Kan gitu. Dan ini nggak mungkin disampaikan waktu di ceramah. Bisa lari tuh orang Islam semua. Karena ketahuan bahwa kelakuannya itu tukang zina dan cabul. Jangankan orang lain, jangankan tawanan perang. Inam borunya sendiri di Coba bisa bayangin nggak, yang berakhlak mulia, kekasih Allah, kelakuannya ngewek sama tantenya. Karena mereka nggak pernah baca ini dan ini tidak pernah disampaikan waktu ceramah. Saya juga tidak pernah dapat ini dulu. Ya.
Coba pikirin itu. Bagaimana yang kalian disebut panutan dan junjungan, ya, tertulis di dalam dalil, ya, dia ngewek sama tantenya. Turun ayat, Aisyah kan marah di situ. Sama tantenya dia bilang apa? Ya, tidak pantas seorang wanita menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki. Anggapan Aisyah akan dibela dengan Rasulullah, ternyata tidak, malah turun ayat membenarkan si tantenya ini. Makanya Aisyah langsung bilang apa sama suaminya? Wahai Rasulullah, ya, tidak pernah aku melihat Robmu atau Tuhanmu kecuali mempercepat manukmu ngaceng itu tadi. Jadi selama 9 tahun, ya, wahyu turun itu kalau ngaceng. Selama nggak ngaceng nggak turun-turun. Loh, bukan kata saya, itu kata lebih dalam. Sulit, aduh. Ada yang bisa bantah nggak itu? Ini Karena kan hadis beratur-atur. Khawlah binti Hakim. Bibi alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, mimpi basah katanya di sini. Enggak, itu gitu loh. Kaulah binti Hakim As-Sulamiyah adalah bibi Nabi. Itu kan gitu. Bibi Nabi. Nah, Bibi ada Nabi. akun, itu di bawah ada akun bodong yang ngikut-ngikut saya, Aisyah Jongor, ayo. Tentang tepu itu. Ya, saya bukan kayak bibinya nabimu yang gatel sama ponakannya. Ya, bibi dan ponakan ini memang bejat. Bibi dan ponakannya bejat, sama-sama gatel. Tapi Kak Aisyah, bibitnya itu menyerahkan apemnya kepada Bagidin karena dia mau masuk surga. Iya sih. Kan harus menjamin PP kan. Iya sih. Mau masuk surga Makanya. itu. Ini ajaran apa nih yang gini loh, pertanyaannya, Allah itu Allah beneran atau Allah-Allahan? Kok bisa milih kekasih yang bejat begini? Hah? Ya sekarang pertanyaannya, kenapa Allah yang maha itu maha benar, maha segalanya, kok memilih kekasih atau utusan yang mbok niancuk kalau orang Jawa bilang? Kelakuannya kayak anjir. Hah? Coba bisa pikirkan nggak? Bagidin Sugiono. Jangankan orang lain, jangankan orang lain, tertulis dengan jelas Sahih Bukhari 4721, ya. Dia menerima wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Ini Allah macam apa ini, milih pezina ini jadi utusannya? Allah macam apa ini? Hah? Makanya begitu saya baca, saya ragu sama sesembahan saya waktu itu. Ternyata teman-teman, ya, dia melegalkan perzinahan. Ya. Yang sayangnya orang Islam itu ngamuk-ngamuk, dia nggak pernah baca, makanya mereka tuh nggak akan bisa jujur sama dirinya sendiri. Ngamuk report. Oh, kalian memang udah kayak Aisyahnya dan panas. Pokoknya ini, ya, kita pokoknya makan kalau dulu. ajaran peler sama Feve itu cuma di Islam, ya, ngurusin itu loh, pervevean sama perpelerannya Islam itu. Jadi kenyataannya begitu kok. Ada yang bisa bantah nggak? Kalau kalian benar, Halo kok APS, ngapain kalian Islam ngamuk-ngamuk? APS, selamat siang APS. Halo. APS. Kristen Islam. Halo APS. APS, halo. Sorry bro. APS, Kristen Islam. Turun kau. Gak ada sapaanmu, gak ada suaramu. Kalau naik ke atas teman-teman bersuara, ya. Jangan diem-diem aja, disapa diem gimana sih? Oke, Multinoan. Kita lihat. Oke, Multinoan Kristen Islam. Di bawah aja pak. Oke, saya makasih Pak. Ya, baik. Ya, oke. Silakan dibantu tap layar teman-teman ya, share ya, agak ke atas teman-teman ya. Oke. Supaya komal kita nggak goyang teman-teman, tetap di tap layarnya teman-teman, sebanyak-banyaknya di share. Oke. Yosi, selamat pagi. Yosi, turun. Yosbi. Kamu ini. Teman-teman tolong bantu di follow ya akun saya yang ini ya teman-teman ya. Teman-teman tolong di follow ya. Follow teman-teman ya, di follow ya. Follow ya. Supaya bisa open data. Oke. Bapak Rek. Yes. Iya. Tuhan berkati ya. Tertutup tema, yang mana yang tutup? Apanya yang tutup tema teman?
Halo Ray Caniago, Kristen Islam. Ray Caniago, Kristen Islam. Ray, Oke, Islam. dari tadi Baik. kan kamu dari tadi sudah tapping ya. Semoga bisa kondusif ya. Setelah saya bertanya kamu menjawab dengan dalil, kamu dikasih waktu untuk bertanya selanjutnya. Setuju? Setuju Caniago? Ini orang Minang ini, sama kayak si penjual nasi Padang si Rifa itu. Betul? Caniago setuju? Setelah saya mute kamu naik kan? Ya. Oke. Bisa ditanya kamu baca Quran dan hadis nggak? Baca. Oke, menurut kamu di dalam Quran, oke, ya. Bener nggak Nabi Muhammad suka doyan sama anak kecil? Itu iblis. Loh, Aisyah dinikahi umur berapa? Sekarang saya tanya, Aisyah dinikahi umur berapa? Itu iblis Iya, yang Aisyah bisikin dinikahi kau. umur berapa? Aisyah dinikahi umur berapa? Kawin sejenis. Turun. Ya, katanya baca. Tuh, kok kawin sejenis? Wong Islam itu mengajarkan mairil Tanya kok. apa, dijawab apa. Ajaran Islam itu ya di pondok mengajarkan mairil, berkasih sayang dengan laki-laki. Caranya bagaimana? Cubit pipi, cium leher, maksimal sampai menggesekkan peler di paha. Itu ajaran mairil yang dilakukan di pondok. Kenapa? Karena mengikuti junjungannya. Junjungannya suka isep-isep lidah. Gimana sih? Halo Sementara Bang Jumpret, selamat pagi. Halo Bang, selamat pagi Bang. Bang apa ini kau nih? Halo, selamat pagi. Jangan tutup mic-mu. Oi, Bang, selamat pagi Bang. Turun kau, nggak ada suaramu. Sementara mereka pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, dari jenis dirimu. Berarti apa itu? Ya itu. Memerintahkan apa? LGTV. Nah, coba lihat surat Ar-Rum 21. Jelas kok kata cuman mereka ini nggak pernah baca. Betul. Lihat itu surat Ar-Rum, tolong dibuka Ar-Rum 21. Supaya tahu mereka nih ngomong LGBT. Allah kalian, sesembahan kalian menyarankan kalian mencari pasangan dari jenis dirimu. Berarti jadi laki sama laki, perempuan sama perempuan, jelas kok. Ya. QS 30 ayat 21. Loh, bacakan itu. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu. Sekarang pertanyaan, sekarang saya ulangin. Saya tanya lagi, sebentar, tahan dulu, jangan diketawa dulu. Dia dari jenis dirimu sendiri. Pertanyaannya sekali lagi Bang Sonik, LGBT itu dari lawan jenis atau dari sejenis dong? Sejenis, dari jenis sendiri, dari jenis sesama jenis toh? Ini Allah ngajarin LGBT enggak itu? Kayak Dorja Malu Cinta. Iya, ini loh, ini sudah jelas nih. Allah menyarankan kalian mencari pasangan yang sejenis dari jenis dirimu. Ya, itu. Makanya nggak pernah baca sih, katanya Islam. Makanya begitu saya baca, saya keluar. Nggak mungkin saya cari jenis saya sendiri. Nggak mau saya, karena kalian nggak pernah baca. Azab. Katanya tuh semoga cepat petikan. Yang racuni Muhammad, ngamati Muhammad mati duluan. Kalian itu, makanya kalian ini Islam nggak mau jujur sama diri kalian sendiri. Pertanyaannya, kamu baca nggak? Kan nggak. Kalau saya baca artinya, makanya saya nggak mungkin ngikutin sesembahan, ya jedot-jedotin jidat saya di lantai. Kalau ajarannya mengajarkan LGBT, nggak mau saya. Itu loh ayatnya jelas. Disuruh cari pasangan dari jenis dirimu. Laki jenisnya laki ya sama laki, perempuan sama perempuan. Mau aku? Nggak mau lah saya. Itu kata Quran. Yang sayangnya mereka itu nggak pernah baca. Makanya kamu nggak akan bisa jujur sama dirimu sendiri, kalian Islam. Ya tuh, nggak pernah baca kan? Kaget kan? Kaget kan bahwa Allahmu itu menyuruh kalian menjadi LGBT.
mati sebenarnya. Ayo, ada yang bisa bantai ini enggak? Tunggu, dia Aisyah, kita nantikan dulu satu-satu ya. Si Raden, ini Raden. Oke. Raden, selamat pagi Raden. Halo Raden. Tolong ditutup dulu dalil ini, Pak Host. Kita mau lihat ini ya. Yang katanya Raden, saya selamat bayar pagi, kamu Raden. saya bayar kamu 15 juta. Memang kamu kaya? Hah? Nggak bisa dia. Sama dulu Tolong. Aisyah, ada Raden tuh. Iya, nggak berani ngomong. Pura-pura tuh bisu. Turun. Naikin, ya, yang naik bersuara dong. Kalian ini kejang melulu sih. Aduh, memang kalian ini. Udah tahu ajarannya disuruh kalian cari pasangan sejenis kok. Bukan saya, Allahmu yang ngomong dalam Qur'anmu. Jangan kalian malah marah-marah. Sayangnya kalian nggak pernah baca sih. Makanya jadi umat Islam tuh yang baca. Jangan ikut-ikutan. Halo, si Arum. Alun, Selamat pagi menjelang siang. Alun, Kristen Islam. Islam. Iya. Oke, semoga Ya, kondusif silakan, Aisyah. ya. Oke. Kamu pengikut Muhammad nggak kamu, Lun? Iya, pengikut Muhammad insya Allah. Oke. Kamu tahu nggak ada riwayat bahwa Muhammad itu menggauli anak kecil? Oh, Aisyah. Oh, bukan cuma Aisyah, ada lainnya. Pernah baca nggak? Kamu pengikut Muhammad? Artinya begini, Muhammad itu kan wajahnya sangat tampan. Jadi anak kecil pun menyukainya begitu karena Muhammad itu tampan wajahnya. Sehingga anak kecil pun nangis-nangis diewek, anak kecil tawanan diewek. Gara-gara tampan jadi mau diewek sama gitu. Ya, artinya banyak wanita yang mendatangi Rasulullah kemudian anak meminta kecil untuk menikahi mereka. Anak bayi. Bukan dinikahi, Ya, cuma anak diewek kecil pun doang. seperti itu. Ya menurut kamu pantas kayak itu dijadiin nabi? Pantas Ya, nggak? artinya itu kan karena Pantas nggak menurut ketampanan kamu? wajahnya Muhammad. Pantas nggak dijadiin nabi? Sampai diminta oleh para wanita. Iya, nggak ada dalil. Enggak, kalau Muhammad disukai. Enggak, otak Islam benar-benar parah loh. Kalau Muhammad disukai. Ini Bang Sony, demi membela si cabul ini, si pezina ini, otaknya itu loh buntu. Heran gue. Sengklek, otaknya sengklek. Enggak, botol bener katanya dia bilang Muhammad banyak yang sukai begitu loh. Buktinya aja dia istrinya semua janda bekas orang. Iya. Mati lu. Coba host bukain host. Syahih Bukhari 3299 kita lihat ya. Akhlaknya si bejat ini, anak kecil loh, tawanan, astagfirullahaladzim. Tahu nggak Abu Bakar itu kan bapaknya Aisyah. Itu bapaknya Aisyah sampai bilang, aku belum menggaulinya. Jadi diminta dari Abu Bakar si tawanan perang itu. 3299. Ya. 3299 dibacain itu supaya mereka tahu agak panjang, tapi biar mereka tahu akhlak bejatnya. Ini kan nggak pernah disampaikan di pengajian. Pernah nggak disampaikan? Nggak mungkin. Satu, ya, ngewek sama bibinya nggak disampaikan. Kedua, menggauli tawanan perang anak kecil nggak pernah disampaikan. Dalilnya jelas. Makanya begitu saya baca, nggak mungkin saya mengikuti lagi panutan dan junjungan yang cabul, yang tukang zina. Korea atau apa? Muslim kan Muslim ya, Syahih bukan Korea. Syahih Muslim. Sahih Muslim. Ya. Biar mereka tahu bahwa yang tertulis itu tidak seindah waktu didengarkan di ceramah. Di ceramah itu indah-indah tentang si cabul ini. Tapi sayangnya yang indah itu tidak tertulis. Justru yang tertulis kebejatan dan kecabulannya. Selamat datang di kebenaran, makanya saya nggak mungkin ngikuti Nabi yang cabul. Ntar dulu ya, aku cari dulu yang ini ya, yang bisa besar tulisannya ya. Malaim dulu yang keluar. Sahih Muslim 3299. Kita lihat. Apa yang dilakukan si cabul ini sama anak kecil tawanan perang? Panjangnya sabar ya. Ini kayak apa? Buku cerita bergambar ya. Stensilan biar aku baca dulu dari atas ya. Oke, sabar ya teman-teman. Jangan kalian itu goyang ya. Memang dalil kok. Aku pernah ikut berperang di wilayah Fajarah di bawah komando Abu Bakar yang telah diangkat Bagidin untuk memimpin kami. Ketika jarak ke mata air hanya membutuhkan, maka Abu Bakar memerintahkan kami agar beristirahat sejenak sambil mengarahkan strategi penyerangan. Bagaimana seharusnya mendekati mata air tersebut dan menyerang serta menawan tawanan. Lalu aku sempat melihat di antara mereka ada tawanan dari anak-anak dan wanita. Karena merasa khawatir mereka akan mendaki gunung terlebih dahulu, maka aku menghujani dengan anak panah ke arah rombongan musuh yang berada di sekitar gunung. Begitu melihat anak panah melesat ke arah mereka, mereka pun berhenti. Bentar ya, aku naikkan dulu ya, sabar. Dan aku pun meringkus mereka. Ternyata di antara mereka terdapat seorang wanita dari Bani Fajarah yang mengenakan penutup kepala.
yang terbuat dari kemudian aku menyerahkannya kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar memberikan anak gadisnya kepadaku sebagai harta ganimah. Setelah itu kami pulang dan tiba di Madinah, dan aku juga belum sempat menggauli gadis tersebut. Ketika aku berada di pasar, aku berjumpa dengan Bagidin. Beliau langsung bersabda kepadaku, wahai Abu Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku. Maka aku berikanlah langsung. Memang dia Aku masih kecil baginda. Apamku masih lapar tak ginda. Kalau longgar dibuang soalnya dia, jadi harus yang sempit ya. Nah kemudian beliau langsung bersabda kepada Abu Tarwiyah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku. Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah sungguh ia telah menakjubkanku, Masya Allah, namun aku belum sempat menggaulinya. Kemudian di esok harinya Bagidin menemuiku di pasar seraya bersabda kepada, wahai Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku. Maka aku berkata, dia untukmu wahai Bagidin, demi Allah aku belum pernah menggaulinya. Kemudian Bagidin wassalam mengirimkan gadis tersebut ke Mekah sebagai tebusan pasukan kaum muslimin yang tengah ditawan di sana. Berulang-ulang dia bilang, berikan anak itu padaku, berikan, masih sempit dia, masih sakit, tidak longgar, berikan. Allah. Memang setelah saya baca ya, ini ya teman-teman, kalau kalian belum baca memang kalian masih membela, tapi setelah saya baca banyak dalil, nggak mungkin saya mengikuti si cabul ini. Otak kalian di mana? Demi membela si cabul, otak kalian itu tidak kalian gunakan. Ini yang kalian bilang itu apa namanya, akhlaknya mulia. Ini yang kalian bilang itu panutan yang harus dicontoh. Kayak begini modelnya itu. Karena kalian tidak pernah membaca. Sekali lagi, kalau kalian baca sendiri artinya baik Quran dan hadis, saya yakin kalian kayak saya. Jadi kalau nggak sempit memang dibuang sama dia. Memang selera yang sempit-sempit, yang molor-molor langsung dibuang sama dia. Aduh. Ngeri kali memang Bagidin ini ya. Aduh. Kok pikiran lu pada cabul? Memang dia sukanya anak kecil kok, ada dalilnya. Itu kok. Ada dalilnya. Kenapa Nabi kalian sukanya anak kecil? Ada dalilnya. Tapi masa saya keluarkan semua? Lah kalian ngapain malas nggak mau baca? Karena ini lo sempit. Mana ini? Nggak mau yang longgar dia. Aduh, kacau. Gini dibilang, gini loh. Ayat-ayat ini kalian bilang panutan, junjungan. Gimana sih kalian? Udah bisa kan kering dulu? Assalamualaikum, salam. Kak Esther, aku mute dulu ya. Aduh, beta lagi sama Kak Aisyah nih, lagi bertausiah ini. Aduh, memang kalian si Cecep. Sorry ya host. Shalom, selamat pagi. Shalom. Cecep, selamat pagi Cecep. Shalom Cecep. Islam Kristen. Maaf kepijit. Apanya yang kepijit? Latu-latunya Bang Bagidin. Cecep ini Islam. Kepijit katanya, apanya yang kepijit? Oten Bu, oten. Oten. Ya udah. Saya turunkan Bang. Saya turun ya. Ya, shalom. Udah banyak sekarang oten ya. Aduh, udah bertambah. Tadi pagi sebelum Kak Aisyah naik, ada Hindu sama Hindu tapi Islam tadi pagi. Sudah banyak yang malu sekarang jadi jelas ya, bukan cuman Aisyah istrinya yang bocil itu ya. Di luar Aisyah dia doyan sama Fefek yang rapat, yang anak kecil. Karena ada dalilnya itu ya. Kenapa Nabi Bagidin ini suka sama anak kecil? Ada dalilnya. Ya nanti ya saya cari ya. Jadi bukan Aisyah kalian supaya selingan, setel lagu dulu yang lebar bibirnya. Selingan dulu lah, biar jangan tegang-tegang. Ayo, setel lagu dulu, setel lagu. Cendol, selamat pagi Cendol. Cendol. Cendol ini lagi nge-mute latu-latu jadi nggak bisa ngomong. Lagi sosial, biar jangan tegang. Barang boleh tegang tapi pikiran tidak boleh tegang. Siapa yang setuju ketik yes gitu. Barang boleh tegang tapi pikiran tidak boleh tegang. Kita dengarkan tadi siapa yang bilang nyanyi, ya? Tadi siapa yang bilang LG ini lo diikuti di negara Arab tuh, lihat. Coba bukakan dan besarkan saya. Kita dengarkan dulu ya.
Besarin dulu ya. Ini memang nggak ada Dengar suaranya dulu ya, tapi lagu kita lihat yang ya. Ini gembira. ngikutin siapa ini? Ngikutin siapa ini? Hah? Oke. Ada suaranya kok, ada. Oh lemah. Masya Nyem 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 nyem. Ini kena surat Arum tadi 21 ya Bang Sonic. Bang Sonic. Ya, Ini ngamalkan surat Arum 21. Masya Allah. Takbir. Bener nggak Bang Sonic? Takbirnya mana takbir dong? Mau puasa juga Bener takbir nggak dong. surat Arum? Bener nggak Bang Sonic? Bener. Takbir Dia dong, mengamalkan takbir. surat Arum nggak 21 itu? Takbir. Takbir dong Slim. Takbir. Aduh, nyanyi dulu lah, nyanyi dulu. Yang lebar bibirnya, lebar, biar selingan. Otak boleh, ya, lato-lato boleh tegang, tapi otak tidak boleh tegang. Satu, dua, tiga. Asik. Bisa dicirikan bagi paduan dapat dibayangkan apabila tebal dua bibir mulutnya maka sama sekali dua bibir pancinya dua bibir mulut tipis menunjukkan tipis dua bibir pancinya dicirikan laporannya bibir bahwa mulut yang tipis menunjukkan pancinya kecil tak berlapis jika mulut tebal terlihat merah. Enak kan? Enak toh? Kak Aisyah kena lagi. Aduh, Kak Aisyah, selalu kau didendam sama pasukan takut ini. Aduh, memang kalian, aduh. Kalian ini memang kena genik lagi, cuma nyetel lagu doang. Kayaknya memang ditandai betul ya. Aku mau setel, aku punya lagu itu ya. Nah, ntar ya, aku buka dulu. Aku punya lagu itu. Kak Aisyah boleh kalian tombak lagu itu, aku simpen. Setel dulu lagu itu ya. Ini seru lagu ini teman-teman ya. Gembira ria awak mendengarnya. Ini sebentar ya. Kita setel dari sini. Ya, satu. Sebentar ya. Mana dia? Taruh kemarin ya. Aku simpan dia. Nih. Nih, dengarkan ya. Samanya ini dengan itu. Oke. Dah, sampai situ aja. Ini lagi ya, kita setel yang lain dulu ya. Yang ada juga berita. Oke teman-teman, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Tidak bosan-bosannya saya selalu minta kepada teman-teman untuk memberikan komentar yang cerdas. Ketika Anda sudah mendengar dari awal hingga akhir, jangan tiru seperti komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab atau merendahkan atau juga memaki orang lain ya. Tidak perlu, karena kita harus berbeda, karena kita punya ilmu, karena kita punya literatur ya. Meskipun mereka bebas membahas kekristenan seenak udel mereka begitu ya, dan merasa mereka itu pekerjaan mereka untuk menumpang hidup, dan juga dengan berkata bahwa itu sedang berdakwah,
Tapi mari kita terus bantah mereka dengan menyodorkan data-data seperti yang disampaikan oleh para apologetik ini, teman-teman. Bukan kaleng-kaleng bahwa mereka itu pernah menganut dan mempelajari apa yang mereka sampaikan. Nah, sekarang kan giliran mereka nih untuk memberikan hak jawab mereka. Semoga tidak baperan begitu ya, karena kalau di wilayah Indonesia ini ya begitu, suka baperan begitu ya. Kalau membahas tentang agama orang lain super jago begitu ya, tetapi kalau mereka dibahas super mewek begitu ya. Begitulah, mereka super mewek, mereka super mudah nangis, bahkan kalau sudah dibahas agak sedikit nyentil-nyentil ke dalam, lebih diiris tipis-tipis, maka mereka akan teriak lapor. Begitulah kelakuan mereka. Kalau mereka ditunjukkan ustadz-ustadz mereka, para mualaf yang selama ini berkuar-kuar, begitu hebatnya mereka membahas kekristenan. Kalau kita beri perlawanan sedikit ya harusnya nggak masalah kan. Tapi untuk Indonesia ya kita berharap banyak umat muslim yang sadar gitu ya, bahwa beragama itu nggak boleh buta. Kita harus berani mempertanyakan agama kita apapun resikonya gitu ya. Aku teringat seorang guru besar di Universitas Al-Azhar begitu ya, ketika dia menjadi seorang yang terpelajar, bahkan di usia muda dia sudah menjadi seorang pengajar ngaji, lalu dia menjadi dosen di Universitas Al-Azhar. Lalu dia mempertanyakan isi Quran di hadapan profesornya sebelum dia menjadi dosen begitu. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Ya seperti yang nggak diharapkannya, mempertanyakan kitab suci mereka itu adalah sebuah hal-hal yang nggak boleh lakukan lah istilahnya begitu. Karena yang saya pelajari itu justru mendapatkan hal-hal yang nggak enak pada dirinya ya. Nggak enak dia. Akhirnya sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus, dia dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan ada 3 tahapan penjara waktu itu ya, penjara bawah tanah, baru penjara besi, baru penjara yang terakhir itu penjara ada anjing-anjingnya begitu untuk menggigit dia. Dan disitulah ketika dia di bawah tanah, udah dirasa banyak tikus yang datang ke lehernya begitu ya, tapi nggak satupun tikus itu yang menggigit dia. Ketika di penjara besi, dia mengalami tempat tidur yang sangat begitu sulit gitu ya. Lalu di penjara yang ada anjing-anjingnya, dia kira ada temannya yang membesuk dia, ternyata sudah anjing-anjing yang begitu kasar begitu ya, yang siap menerkam, ternyata semua dibungkam. Nah disitulah dia rasakan kok ada satu tangan yang melindungi saya begitu ya, dan belum tahu tangan siapa itu. Ternyata ketika dia ditebus oleh salah satu pihak di Arab Saudi atau di Mesir, maka dia masih Islam, dia akhirnya mempertanyakan terus, kok aku bisa merasakan perlindungan yang begitu hebat. Nah, dalam kondisi sakit karena selama di penjara, akhirnya dia pergi membeli obat begitu. Ternyata yang punya apotek itu orang Kristen. Akhirnya dia lihat kitab suci, lalu dia bilang, apa ini kitab suci? Dan akhirnya di kitab suci itu dibawa, baru sampai di rumah nggak dibuka, tapi sampai di rumah ketika dia marah, dia lemparkan, hamburkan mejanya. Akhirnya kitab suci itu terbuka sendiri. Lalu terbuka satu firman Tuhan bahwa engkau sangat berharga di hadapanku, kata Yesus dalam kitab suci itu. Dan dia akhirnya bertobat, dan dia menjadi seorang profesor, dan dia menjadi seorang pembela iman. Dan namanya itu ada bukunya sangat bagus ya, buku sangat bagus, dan tulisannya sangat begitu kritis, dan itu bisa membungkam banyak orang. Nah dia saja mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Nah semogalah banyak umat Indonesia yang cerdas, yang berani mempertanyakan tanpa baper, supaya beragama itu lebih cerdas, lebih tahu, dan lebih lurus. Saya berharap Kristus terus memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk percaya kepadanya. Sampai di sini video saya, teman-teman ya. Jangan baper, jangan panas. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita, teman-teman semua.